channel Cerita Anto bersama saya Anto Sutanto. Teman-teman pernah nggak dengar tentang bipolar? Apa itu bipolar? Ciri-cirinya seperti apa? Karena nggak semua orang tahu kalau kita terjangkit, bukan terjangkit, punya yang namanya kondisi bipolar. Lalu ada nggak sih penyembuhannya? Langsung aja yuk kita ketemu dengan seorang wanita cantik, ya, yang belum ada di channel manapun, baru satu-satunya channel yang dia mau bicara tentang kondisinya, ya, di Cerita Anto. Kenalin dulu, Mbak siapa namanya? Halo. Aku Mbak Untari. Iya, aku Untari, boleh panggil aja Tari ya, Okay. biar agak bersahabat. Oke, nyaman. Mbak Tari, thank you banget ya mau ngobrol di channel Cerita Anto. Mbak Tari, langsung aja, apa sih bipolar ini apa ya? Kalau yang saya tahu tuh bipolar itu, yang saya pikir itu adalah punya kepribadian banyak gitu. Seperti itu apa bukan itu? Aku di sini sharing sebagai survivor ya. Survivor. Ya, karena aku juga bukan ahlinya, tapi aku merasakan langsung dan aku juga ada beberapa research sendiri dan sharing sama psikolog dan psikiater. Yeah. Jadi untuk, kan orang-orang tuh pikir kayak bipolar tuh berkepribadian ganda gitu. Iya, yang kebanyakan orang pikir, dan itu juga yang aku pikir sebelumnya. Dan ternyata itu tuh berbeda jauh. Jadi kalau bipolar itu dia ada dua kondisi, dua state, itu manic sama depresi. Manic itu apa? Ya, kalau depresi itu mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya. Kayak misalnya kita kehilangan minat, kayak kita pengen mengurung diri aja di kamar gitu kan. Okay. Nah, yang jarang orang tahu itu adalah manicnya. Jadi kalau manic itu energy, full of energy. Jadi pikiran juga racing thought gitu. Terus kita bisa melakukan banyak hal, atau kalau sampai parahnya itu kayak kita ngerasa orang paling hebat di dunia ini. Gitu. Dan istilahnya pikirannya selalu aktif ya. Aktif, betul. Aktif terus ya, kayaknya nggak ada waktu istirahat ya. Iya. Kalau aku sendiri pernah rekor itu paling lama nggak tidur 3 hari. 3 hari? Yes. Saya sehari aja udah uring-uringan ya. Sebenarnya 3 hari aku ada kayak sempat lep gitu, tapi enggak. Tapi tetap otak tuh bekerja gitu. Terus berpikir gitu. Awalnya aku pikir ini tuh normal. Kayak teman-temanku kayak bilang, lu tuh kayaknya banyak ada baterainya ya, bisa nggak capek-capek sih? Aku pikir normal kan. Ternyata setelah aku ke psikiater dan aku menceritakan kondisinya seperti apa, ternyata aku didiagnosa bipolar gitu. Aku sempat bingung kan, bipolar gitu kan. Iya, aku pikir gila gitu. Ternyata aku disuruh untuk research lagi. Ya ternyata itu. Jadi bipolar juga bukan yang tiba-tiba seneng, tiba-tiba sedih gitu. Enggak, bukan kayak gitu. Tapi kita tuh kayak itu ada yang moody ya, kalau tiba-tiba seneng, tiba-tiba. itu tapi ada fasenya. Kayak manic itu sekitar misalnya beberapa bulan, ntar depresi gitu. Jadi cycle-nya tuh selalu di situ. Abis manic itu pasti depresi. Yeah. Abis depresi manic. Gitu aja. Selalu siklusnya seperti itu ya. Iya. Nah, cara untuk menjadi normalnya itu salah satunya dengan minum obat. Minum obat? Iya, itu baru kita bisa kayak normal. Jadi nggak di cycle itu. Obatnya tuh obat jenis apa ya? Untuk menenangkan diri atau apa, penghilang nyeri atau apa? Kalau aku lebih dominan ke maniknya kan daripada depresi. Jadi aku minum obat tuh namanya Depakote sama Abilify. Itu tuh untuk menstabilkan mood.
I feel like a normal person kalau misalnya aku minum obat itu. Jadi aku bisa beraktivitas normal lah gitu. Ini didiagnosanya dari kapan, Mbak Tari? Aku baru ke psikiater itu di bulan Juni 2019 itu di Bali. Oke. Itu aku sendiri di Bali, tinggal sendiri karena kerja di sana kan. Iya. Benar sendiri. Nah itu juga unik loh ceritanya aku. Jadi aku kayak ngerasa ada sesuatu yang nggak beres gitu sama diri. Ini setelah yang nggak tidur 3 hari itu ya? Iya. Terus ngerasa something wrong with me gitu, ada yang salah. Iya. Itu sih awalnya aku panik, cemas, kayak aku gemeteran, terus deg-degan. Aku pernah lagi nyetir, kayak tiba-tiba, kenapa nih gitu kan? Sampai mau nabrak, terus aja aku ke pinggir dulu. Kenapa aku bingung kan? Kenapa akhirnya? Itu mungkin bahayanya itu seperti kalau itu. Itu sih itu beda. Kalau itu panic attack, beda sama bipolar. Itu awalnya aku ngerasa tuh ada yang aneh tuh dari situ, makanya aku pergi ke psikiater. Nah, setelah tapi udah ngerasainnya nih dari tahun lebih dari tahun 2019 atau mungkin 2018? Iya, dari semenjak kuliah. Aku kuliah tuh 2015. Makanya pas aku ngerasa ada yang nggak benar, ada yang nggak beres gitu, aku akhirnya ke psikiater. Terus udah aku sampai ke ruangan, dokternya nanya, kamu datang ke sini sama siapa? Sendiri dong. Oh ya, katanya, wah kamu hebat loh. Jarang banget ada orang yang ngerasa punya masalah, terus dia datang ke sini sendiri. Walaupun maksudnya walaupun datang sendiri itu tuh pasti dipaksa gitu sama orang. Aku tuh sama sekali nggak ada gitu. Bahkan di sekelilingku kayak masih minim informasi tentang kesehatan mental gitu. Ya udah, ya paling kayak misalnya aku depresi gitu, ya udah lu kurang sholat lu gitu kan. Nah sebenarnya bipolar juga bukan hanya karena kurang sholat atau kurang iman, itu memang ada apa sih namanya tuh, ada yang di sarafnya itu kayak neurotransmitter atau apa aku itu lupa yang namanya. terganggu gitu ya? Itu terganggu, jadi bukan karena kurang sholat kurang iman, memang ada yang terganggu. Jadi nggak bisa selalu disandingkan lo kurang iman gitu. Oke. Lalu ketika sudah ke dokter nih diberikan obat dan Mbak tentunya Mbak Tari mengkonsumsi itu, berapa lama mengkonsumsi sebelumnya sampai akhirnya Mbak Tari memutuskan untuk tidak mengkonsumsi lagi dan akhirnya bisa mengontrol ini? Nah jadi pas aku pertama di diagnosa itu, aku dikasih obat itu untuk seminggu. 1 minggu. 1 minggu, tapi obat penenang. Karena kan aku lagi dalam kondisi medik kan, jadi aku nggak bisa tidur, jadi aku dikasih obat penenang. Nah obat penenangnya itu ternyata aku bener-bener tenang sampai 2 hari aku pengennya tidur terus. Otomatis pekerjaan aku terganggu kan. Akhirnya aku nggak minum. Ternyata kondisi aku semakin memburuk. Ini juga kejadiannya agak cukup miris. Aku miris gitu ya. Aku itu di kantor tiba-tiba aku kena panic attack. Itu bener-bener aku panic attack-nya udah lose control, udah kayak bener-bener kayak orang gila. Gimana sih, kayak apapun itu dibuat panik gitu ya? Itu udah bener-bener gak sadar. Bener-bener gak sadar, kayak aku tuh di kantor pulang makan siang, terus di kantor tiba-tiba aku duduk, kok kakiku nggak bisa gerak ya. Terus udah gitu aku bilang temanku, kok kayaknya kakiku nggak bisa gerak nih gitu. Terus kenapa gitu kan? Udah gitu tiba-tiba tangan juga jadi nggak bisa gerak. Terus itu hanya perasaan atau memang
Aku nggak tahu perasaan atau gimana, pokoknya. Tapi memang nggak bisa gerak. Iya, kayak. It's real gitu loh, emang nggak bisa. Oke. It's real terus akhirnya yang aku ingat sampai aku kayak orang ayam gitu. Oh, step gitu. Iya, Oke. Sampai jatuh ke lantai, udah dibantu sama orang-orang kantor. Itu di lantai 2 kan. Udah abis itu aku lupa. Terus ternyata temanku ada yang videoin kan. Itu aku ngamuk-ngamuk kayak orang gila, bener-bener kayak orang depresi, kayak nangis gitu. Terus tiba-tiba aku kayak ketawa, terus aku nangis lagi gitu. Dan itu fasenya dalam waktu yang cepat ya? Waktu yang cepat itu karena aku. Dan tanpa sebab tentunya ya? Tanpa sebab. Oke. Oh enggak, itu sebabnya pikiran. Selalu pikiran. Kayak aku tuh kayak banyak banget di pikiran. Akhirnya cemas. Akhirnya aku udah kontrol. Sampai aku dibawa ke digotong dari lantai 2 ke lantai 1. Terus selesainya itu aku benar-benar kayak orang normal aja biasa. Benar-benar yang tadinya abis nangis terus aku udah ada apa sih? Loh, jadi emang nggak sadarkan diri. Oh, oke. So, aku kram. Itu kayak punya kepribadian beda dong. Nah, itu tuh sempat jadi pro kontra juga. Karena aku ini kesurupan nih. Oh, gitu. Oke, ya. Sampai di Bali itu aku dibawa ke Ustadz. Dan akhirnya dia nih ada kemasukan nih gini. Aku percaya hal seperti itu gitu. Memang kita harus percaya dengan hal gaib ya. Tapi karena aku saat itu di posisi udah cari tahu tentang kesehatan mental dan itu real gitu, ada medisnya. Jadi aku udah mengesampingkan itu. Iya. Mengesampingkan itu, jadi enggak, ini tuh memang ini disorder, ini gangguan. Bukan karena. Jadi kalau yang Mbak tadi utarakan itu bipolar ini termasuk maaf ya, berarti gangguan jiwa juga ya, berarti ya, mental illness. Enggak sih. Tapi bukan seperti itu, bukan seperti orang gila, cuman kayak moodnya changing atau bergantinya tuh sangat cepat sekali gitu, sampai Mbak tadi katakan sampai nggak sadar Mbak itu ngelakuin apa gitu ya. Ya kalau itu tuh aku bilang tadi itu tuh panic attack, beda sama bipolar. Jadi itu tuh dia diagnosa 2, bipolar sama panic attack. Oh, oke. Panic attack itu kalau bahasa itunya anxiety ya. Tapi kalau panic attack tuh ya udah sampai yang lose control gitu. Nah, aku lanjutin ya. Kali itu sampai akhirnya udah tiba-tiba malamnya aku kumat lagi kayak gitu. Sampai aku dibawa ke UGD. Terus dibilang, "Oh, ini habis make ya?" gitu. Padahal itu enggak make. Sampai dipikir kayak gitu sama suster-susternya, karena kan nggak ada psikiater. Itu jam 2 malam loh. Jam 2 malam aku ke UGD. Dan sampai situ udah akhirnya kayak aku mulai takut ketemu orang. Kalau ini sih efek dari panic attack ya, anxiety-nya, bukan dari bipolarnya. Tapi memang kalau yang bipolar itu setahu aku memang besar kemungkinan punya anxiety atau panic attack gitu. Tapi kalau panic attack tidak mesti bipolar. Oke. Itu akhirnya aku pulanglah ke Jakarta. Itu aku sampai minta ke airlines-nya untuk didampingi atau enggak pakai kursi roda. Karena aku khawatir. Aku saking takutnya kayak ada sesuatu yang terjadi gitu. Waktu itu kenapa pulang ke Jakarta? Karena memang mau ketemu keluarga atau? Nggak tahu. Saat itu yang aku cari itu keluarga, bener-bener. Aku pengen pulang, aku pengen ketemu mama, aku pengen ketemu ayah gitu. Yang tadinya aku tuh dari airport selalu pulang sendiri, itu sampai aku minta jemput, bener-bener minta jemput. Udah, akhirnya aku pulang ke Bekasi, aku berobat lah di psikiater sini. Pas aku berobat itu aku pikirannya masih nggak
kayak melayang lah gitu. Iya. Sampai dokternya aja kasih aku obat Alzheimer, yang obat buat orang tua itu loh. Iya. Lupa ingatan. Iya betul. Karena kayak aku udah diajak ngobrol tuh udah nggak bisa. Udah akhirnya aku ganti dokter. Aku sempet ganti psikiater tuh 3 kali karena kayak nggak cocok. Akhirnya ada satu yang cocok. Obat itu cocok-cocokan juga ya? Iya, obat juga dari obatnya sih. Obat juga cocok-cocokan. Aku sempat ganti beberapa kali sampai akhirnya aku settle sama yang Abilify sama dia ini. Udah, jadi semenjak itu tuh di tahun 2019 ya. Sampai di akhirnya aku sempat mengurung diri di rumah itu 2 minggu. Aku nggak berani sama sekali ketemu orang. Sampai ada saudaraku datang ke rumah, dia tuh nggak tahu kalau aku tuh ada di kamar. Dia pikir aku masih di Bali. Saking emang takutnya ketemu orang. Terus sampai akhirnya pas aku udah bisa normal, udah minum obat, sampai akhirnya sepupuku nanya, sejak kapan lu di Bekasi? Lu pas ke rumah gue juga gue di rumah gitu. Cuma terus lu nggak ketemuin apa gitu. Okay. Terus akhirnya udah minum obat, akhirnya aku bisa mulai beraktivitas lagi sampai akhirnya aku di bulan November aku bisa untuk bekerja. November 2019 nih ya. Oke. Aku mulai coba apply kerja, udah siap lah gitu kan. Akhirnya coba mulai kerja, diterima lah aku di salah satu hotel di Anyer. Terus udah normal karena aku minum obat ya. Normal. Nah sampai pas di Anyer itu karena aksesnya susah, di sana nggak ada psikiater, jauh gitu kan, sekitar 40 menit lah gitu. Itu di Cilegon dan waktuku nggak ada gitu untuk, dan obatku habis. Berapa kali seminggu harus? Oh, kalau per mau bulan sih. Itu harus dengan resep ya? Harus dengan resep, itu harus konsul dulu. Jadi aku lepas obat, aku ngerasa nggak normal gitu. Jadi bukan ketergantungan, tapi itu tuh emang dari diri sendiri sih. Aku nggak menyalahkan obat sama sekali gitu. Tapi buat aku merasa normal kalau aku minum obat gitu. Dan I know it's not good gitu. Itu nggak bagus buat aku. Sampai akhirnya aku tuh kehilangan pekerjaan aku karena aku nggak minum obat, dan aku mulai mengganggu aktivitas lagi ya, sama seperti dulu. Sama balik lagi seperti dulu. Makanya yang waktu di Bali itu. Terus makanya aku bilang kalau misalnya nggak di treatment itu tuh ya bisa terus aja cycle-nya tuh mengulang seperti itu. Lalu habis itu nggak minum obat. Iya, aku nggak minum obat. Berarti keluar dari kerjaan yang di Anyer itu, di hotel yang di Anyer. Aku balik lagi ke rumah. Aku balik ke rumah, terus ya aku ada yang salah satu founder Authentic Identity, Medina. Balik lagi ini authentic.identity, teman-teman lihat ya di sini vlognya dilihat. Beliau tuh sangat luar biasa banget, dan kebetulan Mbak Untari ini justru di touch juga ya sama Mbak Medina. Itu ketemunya gimana waktu itu? Kalau ketemu aku udah lama, 4 tahun lalu. Cuman dia selalu memberikan aku afirmasi gitu, untuk selalu berpikiran positif. Mungkin saat itu aku masih belum ready. Dan aku sempat kabur dari dia gitu kan. Kenapa? Karena aku belum siap. Aku belum siap, terus kayak yaudah, like gak ada yang aneh kok, gak ada yang ini dari gua gitu kan. Terus sampai pas di tahun 2020, setelah aku resign, aku datang ke dia. Aku butuh bantuan gitu, maksudnya di tahun 2020 di bulan Maret. Bantu aku pengen lepas dari obat gitu. Aku pengen bisa berpikiran lebih positif gitu kan. Seperti apa yang
Medina selalu sampaikan gitu ke aku gitu, aku pengen normal kayak orang lain gitu. Dari sekian banyak orang, kenapa balik lagi ke Medina? Karena dia yang selalu ada buat aku. Kayak meskipun aku kabur gitu, tapi dia selalu ada gitu. Itu yang jadi bikin aku sedih juga sih, kayak gue menyia-nyiakan orang sebaik dia gitu. Dan ternyata saat gue kabur dan gue balik lagi, dia masih ada. Dia masih nerima, ya masih istilahnya memberikan satu vibe positif buat kehidupan. Bahkan saat gue kabur dia yang ngejar loh. Oh, oke. Iya kan. Terus akhirnya dia bantu aku untuk healing, untuk memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu tentunya, karena kan mungkin bipolarku salah satunya itu karena trauma juga. Tapi aku nggak sempet nggak tahu sih, tapi kemungkinan dari situ gitu. Dia aku enak cerita sama dia karena no judgment, dan itu yang aku butuhkan gitu. Dan jarang banget orang yang bisa seperti itu, karena kan kalau kita cerita orang langsung seperti menggurui lah gitu. Nah kalau dia itu sama seperti aku kalau curhat ke psikolog, jadi dia benar-benar mendengarkan, bahkan lebih dari psikolog mungkin ya. Iya, makanya that's why aku nggak pergi lagi, nggak minum obat lagi, dan aku nggak ke psikolog lagi, karena having Medina in my life is more than enough. Ingat ya teman-teman, lihat di vlog sebelah kiri, vlog yang waktu soft launchingnya Authentic.identity, satu yayasan yang sangat luar biasa sekali, bukan ingin merubah orang menjadi seseorang yang bukan dia, tapi memaksimalkan potensi yang ada untuk dimaksimalkan gitu. Lalu Mbak? Ya, sedikit cerita juga. Medina itu bilang dia selalu percaya kalau aku tuh akan menjadi orang gitu. Tapi aku dengan kondisi aku yang dulu itu kayaknya gue nggak bisa deh gitu kan. Tapi dia selalu yakin gitu. Dan dia juga sempat bilang kayak, dia kan manggil aku Dek ya, kalau udah kayak adik gitu. Dek, gue tuh yakin lo tuh di sebelum umur 30 lo udah bisa jadi manajer. And it happens. And it happens. Wow. Dengan tangan dia sendiri. Wow. Di Authentic Identity ini. Authentic.identity, ingat ya. Nanti kita akan bincang lagi dengan Medina. Makanya aku bilang, Kak inget gak sih? Kakak pernah bilang loh sama aku, sebelum umur 30 aku udah bisa jadi manajer. Dan sekarang aku misalnya head gitu kan. Terus aku sudah menjadi manajer, maksudnya bukan menjadi karyawan staff biasa lagi gitu. Dan itu berkatmu loh, dengan tanganmu sendiri gitu. Dan dia sadar, oh iya ya. Luar biasa ya berarti ya. Luar biasa banget, makanya. Jadi saat ini Mbak Tari udah nggak minum obat lagi dan nggak ke dokter lagi. Udah enggak. Pernah nggak sih muncul lagi gitu, entah anxiety-nya atau mungkin maniknya ya? Pernah nggak muncul lagi seperti itu? Iya, pernah muncul. Jujur kayak 2 bulan lalu juga sempat muncul. Cuman kalau sekarang aku bisa kontrol. Kontrolnya itu dengan cara apa? Pikiran. Kontrolnya pikiran. Contohnya gimana biar yang realistisnya gitu? Realistisnya satu sih, kalau aku udah manik itu tidur. Dipaksain obatnya itu cuma tidur gitu. Karena aku nggak minum obat, ya mau nggak mau aku paksain. Tapi aku coba meditasi, kayak aku denger di YouTube, coba meditasi dari YouTube, yang lagu-lagu itu, terus sambil menjemin mata. Dan lebih
mendekatkan diri juga ke Iya, Tuhan. iya. Gitu. Balik lagi ya, kita harus memang itu juga. Iya. Pesan-pesan dari Mbak Tari ke Pak, mungkin orang-orang, saya juga jadi berpikiran gini loh, saya kalau excited itu kadang juga nggak bisa tidur loh, tapi nggak sampai 3 hari juga gitulah, besoknya pasti apa bahasanya tuh pasti uring-uringan gue, apa-apa suka sensitif gitu. Apa itu mungkin bipolar apa bukan ya? Enggak, pokoknya intinya obat dari semua tuh tidur ya. Tidur itu tapi jangan selamanya ya. Enggak. Tidur cukup ya. Tidur cukup olahraga teratur, makan kayak 4 sehat 5 10. Itu kayaknya terlalu berat ya. Kalau dari aku itu cukup tidur aja. Karena kalau tidurnya kita cukup bener, teratur jamnya, itu otomatis pikiran tuh jadi lebih positif. Gitu. Jadi pesan-pesan buat mungkin teman-teman juga yang punya ciri-ciri kayak Mbak Untari ini apa? Segera ke dokter kah atau saya juga akan tulis di deskripsinya ya ke Medina, kontaknya juga, IG-nya juga. Jadi apa pesan-pesannya? Kontak Medina aja ya udah. Itu dulu kali ya. Daripada minum obat mungkin ya, betul nggak? Iya benar. Tapi kita nggak bisa nyalain juga, jangan minum obat, kita nggak bisa. Iya betul. Nah kalau dari aku menerima keadaan. Yes. Apapun sih ya sebenarnya, nggak hanya bipolar aja. Jadi kalau aku bipolar dan panic attack, sekarang aku jadiin teman. Aku maksudnya itu bagian dari aku, dan itu nggak bisa lepas, jadi mau nggak mau aku disitu berdampingan. Jangan membenci bipolarnya, jangan menyalahkan bipolarnya. Oke. Ini sama seperti kasus autoimun juga ya, yang sebenarnya nggak ada cure-nya ya. Jadi mereka semua tidak hanya autoimun dan bipolar sih, tapi semua apapun yang terjadi sama kita ya, khususnya penyakit, kita harus bersahabat ya. Lalu apa lagi Mbak Uta? Iya kan, kalau kayak autoimun itu kan fisik. Kalau misalnya bipolar itu kan mental. Jadi yang terganggu sarafnya gitu. Jadi ya sama aja, sakit juga. Sakit, iya. Nah, pesan dari aku sih, satu, tidur yang cukup, terus coba buat meditasi gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa ada yang nggak benar, nggak beres gitu, kayak merasakan sesuatu, go to professional gitu. Nggak usah malu, nggak usah takut dijudge gimana, karena buktinya aja psikiater aku bilang itu adalah sesuatu yang hebat gitu. Aku datang sendiri tanpa ditemenin gitu. Yang dimana kalau seperti bipolar ini bisa linglung gitu ya, bisa kehilangan arah, kecelakaan mungkin kayak gitu ya. Itu sih. Terus juga berdamai dan juga bicara dengan orang yang mau mendengarkan keluhan kita ya. Dan menyemangati kita, memberikan satu hal-hal positif gitu ya. Ya. Ada lagi? Aku mau bacain notes di handphoneku. Ini tuh aku tulis kemarin pas. Oh iya, Mbak Untari ini seorang penulis ya? Enggak, aku tuh nulis di notes aku sendiri aja. Aku memang seneng nulis gitu kan. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi. Ini aku tulis pas pergantian tahun. Judulnya Thank You 2020 and Welcome 2021. Dear 2020, terima kasih telah mengajari aku banyak hal. Terima kasih untuk mereka yang tetap hadir. Terima kasih untuk mereka yang datang. Aku pun berterima kasih kepada mereka yang walau pada akhirnya harus pergi. Bersyukur, satu kata penuh arti yang membuatku berani untuk memaafkan yang terjadi, menikmati kehidupan saat ini, dan berani untuk menggapai mimpi. Waktu tak dapat diputar kembali, tapi pengalaman di setiap waktu yang telah kita lewati akan menjadi memori. 2021 adalah sebuah misteri. Entah rangkaian apa yang nantinya akan menjadi memori. Ucapkan syukur pada Tuhan saat ini masih bisa menghirup nafas ini.
keren banget, dan itu baru di hanya channel Ceritanto ya, belum ada di channel-channel lain. Dan Mbak Tari juga baru pertama kalinya ya ngomong tentang pengalaman speak up ini, tentang pengalaman hidupnya ya, journey bipolar, survivor dari bipolar ini hanya di Ceritanto. Jangan lupa subscribe, mumpung gratis ya, kasih jempol, dan juga beri komentar masukan yang membangun untuk channel ini, juga bagikan ke orang-orang yang mungkin membutuhkan channel ini. Oke? Selalu bersyukur, tetap semangat dan semangat berkarya. Anto Sutanto dan Tari. signing out. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye.